wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aliana Visa Larasati Napitupulu. Saya dari kelas 11 IPA 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang siapa saja dan bagaimana peran tokoh-tokoh proklamasi kemerdekaan Indonesia serta nilai-nilai apa saja yang dapat kita ambil dari para tokoh-tokoh tersebut. Tokoh yang pertama ada Insinyur Soekarno. Peranan Insinyur Soekarno dalam proklamasi kemerdekaan Indonesia. Pertama, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta serta Ahmad Soebardjo merumuskan dan menuliskan teks proklamasi pada secari kertas. Yang kedua, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta diberi kepercayaan untuk membacakan teks proklamasi sebagai pernyataan kemerdekaan Indonesia. Dan yang ketiga, Insinyur Soekarno dikenal sebagai pahlawan proklamator. Tokoh yang kedua yaitu Muhammad Hatta. Peranan Muhammad Hatta dalam proklamasi kemerdekaan Indonesia adalah: yang pertama, Muhammad Hatta melibatkan diri secara langsung dan ikut andil dalam perumusan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Yang kedua, Muhammad Hatta juga ikut menandatangani teks proklamasi atas nama bangsa Indonesia bersama Insinyur Soekarno. Yang ketiga, Muhammad Hatta tampil sebagai tokoh nomor 2 dan mendampingi Insinyur Soekarno dalam pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Tokoh ketiga yaitu Ahmad Soebardjo. Peranan Ahmad Soebardjo dalam proklamasi kemerdekaan Indonesia adalah: yang pertama, Ahmad Soebardjo secara langsung berperan aktif dan memberikan andil pemikiran tentang rumusan teks proklamasi. Yang kedua, Ahmad Soebardjo juga ditunjuk sebagai Menteri Luar Negeri pertama di Indonesia. Yang ketiga, Ahmad Soebardjo juga membujuk Laksamana Muda Maeda untuk menggunakan rumahnya sebagai tempat menyusun naskah proklamasi. Tokoh yang keempat ada Soekarni. Peranan Soekarni dalam proklamasi kemerdekaan Indonesia adalah: yang pertama, Soekarni adalah tokoh yang mengusulkan untuk teks proklamasi ditandatangani oleh Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia. Yang kedua, Soekarni juga memimpin pertemuan untuk membahas strategi penyebarluasan teks proklamasi dan berita tentang proklamasi. Yang kelima, Sayuti Melik. Peranan Sayuti Melik dalam proklamasi kemerdekaan Indonesia adalah: yang pertama, Sayuti Melik adalah tokoh yang mengetik teks proklamasi yang akan dibacakan oleh Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Yang kedua, Sayuti Melik juga merupakan sosok yang memberikan gagasan agar teks proklamasi yang ditolak oleh para pemuda diubah pada bagian wakil-wakil bangsa Indonesia menjadi atas nama bangsa Indonesia. Gagasan ini berhasil meredakan ketegangan antara golongan tua dan golongan muda. Yang keenam, Burhanuddin Muhammadiyah. Peranan BM Diyah dalam proklamasi kemerdekaan Indonesia adalah: berperan dalam upaya penyebarluasan berita proklamasi kemerdekaan Indonesia. Yang ketujuh, Latif Hendraningrat. Peran Latif dalam proklamasi kemerdekaan Indonesia adalah: yang pertama, Latif adalah orang yang dipercaya untuk mengamankan lokasi sebelum pengibaran bendera Sangsaka Merah Putih dimulai. Yang kedua, Latif dibantu dengan Suhud Sastrokusumo yang mengibarkan bendera Sangsaka Merah Putih. Yang kedelapan, Sultan Syahrir. Peranan Sultan Syahrir dalam proklamasi kemerdekaan Indonesia adalah: yang pertama, Sultan Syahrir termasuk pemuda yang aktif dalam mendesak Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta untuk segera memerdekakan Indonesia, karena ia mendengar radio bahwa Jepang telah menyerah. Yang kedua, Sultan Syahrir melakukan kegiatan penculikan yang bertujuan untuk menculik Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta dengan tujuan untuk mempercepat kemerdekaan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan yang kesembilan, Suhud Sastrokusumo. Peranan Suhud dalam proklamasi kemerdekaan Indonesia adalah: yang pertama, saat upacara proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, Suhud bertugas sebagai pengibar bendera. Yang kedua, Suhud juga diperintahkan untuk mempersiapkan tiang bendera. Dan yang terakhir, yang ke-10, Yusuf Ronodipuro. Peranan Yusuf dalam proklamasi kemerdekaan Indonesia adalah:
Yang pertama, Yusuf Ronodipuro dianggap sebagai salah satu pahlawan Indonesia ke seluruh dunia saat dia bekerja di radio. Hosokyoku. Sekarang kita masuk ke materi, nilai-nilai apa saja yang pantas kita amalkan dari semangat juang para tokoh-tokoh kemerdekaan Indonesia. Pertama, semangat nasionalisme dan patriotisme yang tinggi. Yang kedua, persatuan dan kesatuan. Yang ketiga, kebersamaan dan tanggung jawab. Yang keempat, cinta tanah air. Yang kelima, rela berkorban tanpa pamrih. Sekian video dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.